hasil orientasi dengan judul optimalisasi pemisahan sampah medis dan benda tajam dengan penempelan stiker nama jenis sampah di setiap tempat sampah petugas kesehatan di Bangsal Bougainville RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Saudara Triwijaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Umi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat melakukan seminar pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Terus yang pertama kepada Ibu Tuti Asmi selaku Direktur RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Terus yang kedua kepada Bapak Didi Subagio selaku mentor saya. Terus yang ketiga kepada Bapak Warsito selaku Kepala Ruang Bangsal Bougainville RSUD Kota Surakarta, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya Triwijaya akan melakukan seminar pertama tentang apa? Setelah saya melakukan ikuti orientasi pengenalan nilai dan etik pada instansi pemerintah, saya menemukan masalah-masalah serta isu. Terus pada kesempatan siang ini saya akan memaparkan isu dengan judul optimalisasi pemisahan sampah medis non medis dan benda tajam dengan penempelan stiker nama jenis sampah di setiap tempat sampah petugas kesehatan di Bangsal Bougainville RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Ini adalah profil saya. Nama lengkap saya Triwijaya AMDK, NIP PPK 1993002 132023 211002. Formasi saya adalah perawat terampil. Terus tempat tanggal lahir saya adalah Karanganyar 13 Februari 1993. Jenis kelamin saya adalah laki-laki. Terus status saya menikah istri 1. Alamat sesuai KTP Kauman RT 1 RW 10 Nang Sri Kebak Kramat Karanganyar. Terus nomor HP saya sudah tercantumkan di situ. Terus unit kerja saya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta di bagian ruang Bougainville Bedah. Alamat kantor Jalan Letu Sumarno nomor 1 Kadubiro Banjarsari. Setelah saya melakukan emosi selama kurang lebih hampir 1 minggu, saya melakukan identifikasi isu, yang itu adalah yang pertama latar belakang identifikasi isu dalam proses peningkatan mutu pelayanan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Ditemukan beberapa isu yang terkait dengan nilai pelayanan publik, manajemen ASN, dan volume of government. Dari isu-isu yang saya kumpulkan itu ada 5, yaitu kurangnya kepatuhan petugas dalam melakukan performance cuci tangan. Yang kedua, belum optimalnya pemisahan sampah medis, non medis dan benda tajam di Bangsal Bougainville. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan petugas dalam menggunakan APD atau alat pelindung diri. Terus yang keempat, belum adanya label penanggalan pada tindakan pemasangan infus. Yang kelima, belum optimalnya discharge klinik dalam pada pasien dan keluarga. Dari kelima analisis tersebut kita ambil untuk analisis pendapat secara USG, urgensi service governance. Ini yang mencakup yang menilai hasil skor tertinggi adalah yang kedua, yaitu belum optimalnya pemisahan sampah medis, non medis dan benda tajam di Bangsal Bougainville. Itu mendapatkan jumlah skor 15, yaitu menduduki peringkat yang pertama. Gagasan judul yang diangkat yaitu optimalisasi
sesi pemisahan sampah medis non medis dan benda tajam dengan penempelan stiker nama jenis sampah di setiap tempat sampah petugas kesehatan di Bangsal Bukit RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Terus maksud dari judul tersebut adalah terwujudnya visi dan misi organisasi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Terus yang kedua adalah tersedianya media edukasi petugas kesehatan untuk meningkatkan komunikasi efektif dan meningkatkan mutu pelayanan. Terus yang ketiga, melatih peserta dalam mengidentifikasi, merespon, merumuskan pemecahan masalah serta isu-isu yang ada di RSUD Kota Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Yang keempat adalah mengembangkan sikap kreativitas, disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terus yang kelima, memudahkan petugas kesehatan dalam menerima informasi yang diberikan saat diberikan edukasi. Terus tujuan dari pengangkatan judul saya yaitu yang pertama adalah petugas kesehatan mampu mengoptimalkan dalam pemisahan sampah medis, non medis dan benda tajam sesuai tempat sampah yang benar dengan bantuan tempelan stiker nama jenis sampah di setiap tempat sampah petugas kesehatan. Yang kedua, melindungi petugas dari cedera yang ditimbulkan oleh limbah sampah. Yang ketiga, mencegah agar petugas kesehatan tidak terkena infeksi nosocomia. Yang keempat, melindungi petugas kesehatan dalam pembuangan limbah sampah yang aman. Lanjut. Terus ini dari gagasan saya atau judul yang saya ambil itu memiliki arti sesuai dengan misi pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama kita simak dulu visi dari pemerintah Kota Surakarta. Visinya yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya, modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Terus misinya adalah yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemaju kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Yang kelima, yaitu mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Dari misi yang tadi yang berkesinambungan dengan judul saya yaitu misi yang kedua yaitu memperkuat ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Terus ini adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dari isu yang saya ambil itu juga berkaitan dengan misi Dinas Kota Surakarta. Itu yang pertama itu visi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Terus misinya Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Dari misi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang berkesinambungan dengan judul yang saya angkat yaitu yang nomor 3, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Dan itu berikut SPOTK Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dan selanjutnya, terus ini adalah RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Itu memiliki visi menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. RSUD Kota Surakarta juga memiliki misi yaitu berkontribusi kepada negara dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan
Yang kedua yaitu menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga memberikan pelayanan yang cepat, ramah dan inovatif. Yang keempat memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Dari misi keempat tersebut yang bersinggungan dengan judul atau gagasan yang saya ambil, yaitu menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar. Berikut adalah SOTK RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta, sudah terlampir di depan. Lanjut. Tugas pokok dan fungsi P3K. Uraian tugas perawat terampil berdasarkan Permen PAN RB nomor 35 tahun 2019 terdapat 18 poin. Dari 18 poin tersebut, salah satunya yang menjadi titik poin dalam gagasan isu yang saya angkat adalah poin yang ketujuh, yaitu memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas dari resiko penularan infeksi. Terus ini adalah rancangan kegiatan aktualisasi dalam rangka pemecahan isu yang saya angkat, yaitu tadi dengan gagasan dan judul optimalisasi pemisahan sampah medis dan non medis dan benda tajam dengan penempelan stiker nama jenis sampah di setiap tempat sampah petugas kesehatan di Bangsal Bugenvil RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Terus ini adalah kegiatan yang pertama, itu tanggal 12 Oktober 2024, itu pelaksanaan konsultasi dengan mentor tentang isu rencana aktualisasi dan perencanaan kegiatan terkait dengan optimalisasi pemisahan sampah medis, non medis, benda tajam dengan penamaan stiker di tempat sampah di Bangsal Bugenvil RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Yang ditarik kesimpulan atau hasil atau outputnya, yaitu tersedianya rancangan aktualisasi yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, materi dan rancangan aktualisasi. Yang kedua adalah pada tanggal 14 Oktober 2024, pembuatan rancangan optimalisasi pemisahan sampah medis dan non medis dan benda tajam dengan penamaan stiker di tempat sampah berkoordinasi dengan penanggung jawab ruangan dan mentor. Terus ada hasil dan outputnya, yaitu tersedianya rancangan materi yang akan dicetak di stiker penamaan jenis sampah. Terus kegiatan yang ketiga adalah pelaksanaan diskusi kecil bersama teman, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2024 tentang penambahan materi jenis sampah dan event dengan gagasan optimalisasi pemisahan sampah medis, non medis dan benda tajam dengan penamaan stiker di tempat sampahnya. Dapat didapatkan hasil output atau hasilnya itu mendapatkan materi tambahan tentang jenis-jenis sampah yang belum terdaftar agar isi jenis sampah di stiker lebih baik dan sempurna. Lanjut yang keempat, itu pada tanggal 19 Oktober 2024 pelaksanaan sosialisasi dan uji coba terkait media edukasi dengan rekan-rekan ruangan Bangsal Bugenvil. Itu yang dapat dihasilkan itu adalah izin waktu dan tempat untuk sosialisasi, diberikan undangan dan sosialisasi. Lanjut. 5 adalah pelaksanaan penempelan media edukasi nama stiker jenis sampah di setiap tempat sampah petugas medis. Itu dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2024. Itu mendapatkan hasil output, itu tertempelnya stiker penamaan jenis sampah medis, non medis dan benda tajam. Yang keenam adalah pada tanggal 22 Oktober 2024 monitoring dan evaluasi pelaksanaan penempelan nama jenis stiker jenis sampahnya. Terus mendapatkan hasil outputnya, itu petugas kesehatan dapat membuang sampah sesuai dengan jenis sampah dan tempat sampah yang sesuai. Lanjut. Terus ini adalah rencana kerja menengah yang saya buat, itu mulai Desember 2024 sampai Mei 2025. Itu yang pertama adalah penyempurnaan desain berkolaborasi dengan tim PKRS dan tim PPI di RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Yang ketiga adalah melakukan sosialisasi media stiker jenis sampah serta tata laksana kepada seluruh petugas kesehatan di seluruh Bangsal RSUD Ibu
Fatmawati Kota Surakarta. Jadi nanti diharapkan semua stiker dapat diperbanyak di bangsa-bangsa. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan unit penunjang medis guna memperbanyak jenis stiker jenis sampah tersebut. Lanjut. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah itu petugas kesehatan mampu mengoptimalkan dalam pemisahan sampah medis, non medis dan benda tajam sesuai tempat sampah yang benar dengan bantuan tempelan stiker nama jenis sampah di setiap tempat sampah petugas kesehatan. Terus saran-saran yang dapat saya simpulkan itu yang pertama adalah kepada seluruh rekan-rekan ruang Bangsal Bougainville diharapkan dapat melakukan pembuangan limbah sampah sesuai jenis dan tempatnya. Yang kedua adalah kepada kepala ruang di Bangsal Bougainville RSUD itu diharapkan bersedia untuk menekankan pentingnya pemilahan sampah sesuai jenis dan tempatnya agar terhindar dari penularan penyakit dan kecelakaan kerja. Tiga, kepada mentor diharapkan ikut serta memonitoring dan mengevaluasi tentang isu-isu yang diangkat oleh petugas Bangsal Ruang Bukit. Yang keempat adalah kepada tim penunjang medis diharapkan dapat memperbanyak stiker penamaan jenis sampah di setiap tempat sampah petugas kesehatan guna mempermudah petugas dalam memilah dan membuang sampah sesuai jenisnya. Terus yang kelima adalah kepada RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta diharapkan dapat menerapkan hasil karya-karya inovasi terbaru dari peserta orientasi P3K tahun 2024. Berikut adalah akan saya tampilkan video saat saya melakukan orientasi selama kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu.
coba saya paparkan dalam seminar siang hari ini. Terus waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan laporan hasil orientasi oleh Saudara Wijaya. Kemudian untuk selanjutnya saran dan masukan, monggo Pak Didi dipersilakan. Ya, selamat Mas Wijaya sudah berhasil menyelesaikan rangkaian orientasi selama 1 minggu, sekaligus mengimplementasikan dari kemarin yang direncanakan. Ya. Secara keseluruhan, secara garis besar sudah menggambarkan apa yang kemarin dibuat di dalam perencanaan dan juga dalam pelaksanaannya. Tinggal nanti dalam mungkin ada sedikit ini yang saya buat ada nanti dilihat lagi. Terus nanti kaitannya dengan dokumentasi, terutama di kegiatan-kegiatan tadi mungkin di video ada yang terselip sedikit ya di gambarnya tadi. Ya. Nanti untuk selanjutnya silakan untuk dilengkapi kaitannya dengan lampiran-lampiran kegiatan yang sesuai dengan perencanaannya. Ini sudah ada kebetulan, tapi undangan sama daftar hadirnya nanti tinggal ditambahkan. Lalu untuk leafletnya nanti starternya sesuaikan dengan kertas di acuan ya, di A4. Sini nanti bisa pada saat mau dijilid atau bagaimana bisa sesuai. Lalu jangan lupa nanti pada saat mau di-upload di Solo Basis nanti juga pada saat melakukan scanning teman-teman semua disesuaikan. Ya, ditata dulu baru di-scan. Sehingga pada saat sekali scan sudah selesai semua sesuai dengan ini. Nah, tata urut dan juga termasuk lampiran-lampirannya. Saya kira itu secara garis besar sudah bisa menyesuaikan dengan rencana yang sudah dibuat. Untuk selanjutnya nanti sebelum di-upload untuk bisa dicek lagi. Ya, terima kasih. Demikian tadi saran dan masukan dari Pak Didi. Di sini perlu saya garis bawahi. Secara garis besar tadi untuk implementasi dan kegiatan sudah sesuai. Kemudian untuk lampiran-lampiran, misalnya seperti undangan dan tadi ada yang lain untuk dilengkapi ya Mas. Kemudian yang berikutnya, leafletnya disesuaikan dengan untuk format laporan, yaitu menggunakan kertas A4. Kemudian yang terakhir, nanti ketika mau upload laporan, mohon dicek kembali dan diteliti sesuai urut-urutannya, biar nanti pas diupload itu tidak mutar-macir istilahnya. Nah, terima kasih. Berikan tepuk tangan dan aplaus untuk laporan yang luar biasa hari ini. Terima kasih kepada moderator dan Pak Didi. Bila ada tutur kata